Oke, dilanjut ya. Untuk yang proses pengolahan bahan limbah keras itu, yang kedua adalah pembersihan limbahnya. Jadi limbahnya itu harus kita bersihkan terlebih dahulu setelah kita memilih bahan limbah apa yang pengen kita buat. Nah, dibersihkan itu pakai apa? Dibersihkannya itu dengan air yang mengalir atau dengan menggunakan deterjen supaya kotoran-kotoran yang ada di limbah itu semua menghilang. Jadi ketika kalian buat kerajinan, limbah yang kalian buat itu sudah bersih. Nah, yang ketiga adalah tahap pengeringan. Tahap pengeringan ini bisa dilakukan melalui sinar matahari atau juga bisa kalian cuma lap-lap aja. Nah, tahap selanjutnya setelah pengeringan adalah tahap pewarnaan. Tahap pewarnaan ini supaya nantinya limbah yang kalian pilih itu lebih bervariasi ya warnanya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara dicat menggunakan kuas. Nah, setelah pewarnaan ada tahap pengeringan setelah pewarnaan, karena kan tidak mungkin ya kalau misalnya kita ngecat terus langsung kering gitu. Jadi bisa menggunakan sinar matahari atau diangin-anginkan saja, tergantung setebal apa kalian mengecat atau jenis limbah apa yang kalian cat. Nah, yang terakhir adalah tahap penghalusan. Tahap penghalusan ini adalah tahap finishing ya, jadi bisa kalian amplas atau bisa kalian potong juga ya. Lanjut, itu adalah yang ini nih, pengolahan kerajinan cangkang kerang. Jadi contoh yang pertama adalah cangkang kerang. Kalau kita mau menggunakan cangkang kerang itu, yang pertama itu cangkang kerangnya harus dipilih sesuai ukuran dan bentuknya. Jadi misalnya kalian memilih jenis kerangnya kerang darah atau kerang hijau. Kalau misalnya kalian memilih kerang darah, berarti kalian harus menggunakan jenis kerang yang sama. Tidak mungkin kan kalian menggunakan kerang darah lalu kalian mencampurkannya dengan kerang hijau. Nantinya hasil kerajinan kalian akan kurang bagus. Nah, bentuknya juga disesuaikan. Jangan sampai bentuk kerangnya itu ada yang kecil, ada yang besar. Kalau bisa tuh senada ya. Jadi lebih hasil kerajinan kalian lebih bagus. Nah, yang kedua itu setelah dipilih bentuk-bentuknya dan jenis-jenisnya, kalian bisa membersihkan kerang tersebut menggunakan air yang mengalir dan juga direndam di larutan natrium soda. Kenapa sih harus pakai natrium soda? Nah, pakai natrium soda itu supaya kotoran-kotoran kecil yang nggak kelihatan nih di kerang-kerang itu, biasanya kan di kerang ada kotoran-kotoran kecil ya, jadi itu bisa hilang juga. Jadi benar-benar kerangnya itu tetap bersih ketika kita ingin membuat suatu kerajinan. Nah, yang ketiga itu adalah cangkang kerang itu dikeringkan dengan pengeringan, bisa dijemur atau cuma dilap-lap aja. Nah, yang keempat itu mempersiapkan alat dan bahan yang lainnya. Misalnya kalau misalnya mau dikikir, dipotong-potong sedikit bentuk-bentuk yang tidak diperlukan, bisa menggunakan kikir. Atau misalnya ada permukaan-permukaan yang masih kasar, bisa diamplas. Jadi sesuai selera kalian atau sesuai kebutuhan kalian, ingin seperti apa. Nah, yang terakhir itu cangkang kerang sudah bisa nih kalian lanjutkan ke tahap pembuatan kerajinan. Nah, bahan-bahan pembuatan kerang itu apa aja sih Bu? Nah, ini nih yang pertama itu ada kerang darah, yang kedua ada kerang hijau, dan yang terakhir itu ada kerang lokan. Tapi biasanya kita sering lihat tuh kerajinan menggunakan kerang darah atau juga kerang hijau ya. Mungkin kalau yang kerang lokan ini Ibu jarang sih ngelihatnya, lebih banyak ke kerang darah. Nah, untuk alat pelengkapnya yang dibutuhkan itu ada lem tembak isinya, terus ada perak, terus ada pernak-pernik, dan juga mata-mataan. Ini tuh yang bawah, gambar yang bawah adalah buat ini ya, pelengkap supaya nanti ketika kalian membuat kerajinan, ini bisa digunakan. Kan bisa pernak-perniknya dipakai untuk menghias, mata-matanya bisa dipakai untuk menghias. Lalu Lalu yang selanjutnya adalah alat pembuatan kerajinan cangkang kerang. Alat-alat yang dibutuhkan adalah seperti amplas untuk menghaluskan, kikir untuk membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan, atau lem tembak untuk menempelkan hiasan-hiasan pada kerang, dan juga ada gerinda. Nah, gerinda ini alat seperti sebenarnya sama aja seperti amplas dan juga kikir, cuma alatnya lebih modern ya. Dan kalau untuk siswa seperti kalian tuh biasanya menggunakan amplas atau kikir yang lebih gampang untuk ditemukan di sekitar kalian. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kerajinan yang menggunakan cangkang kerang.
bisa kalian lihat itu ada cermin, terus ada gambar kura-kura sama kepiting menggunakan cangkang kerang dari kerang darah, terus ada tempat tisu yang menggunakan kerang darah juga, tuh ada talenan yang dari teman-temannya kerang, banyak sekali ya. Jadi ketika nanti kalian ingin membuat kerajinan cangkang kerang, berikut adalah referensinya. Lalu yang selanjutnya adalah pengolahan kerajinan pecahan kaca nih. Nah, sebelum dijelaskan, pecahan kaca ini sepertinya tidak bisa kalian praktekkan jika kalian sendiri ya di rumah atau sedang seperti ini ya. Jadi emang agak susah ditemukan beberapa bahan-bahannya. Yang pertama, kumpulkan pecahan kaca di karung. Kalau misalnya pecahan kacanya belum kecil, kalian bisa masukin di karung, terus kalian pukul-pukul pakai kayu supaya pecahan kacanya itu lebih kecil-kecil lagi. Terus yang kedua itu disiapkan cetakan dari keramik. Nah, gunanya itu cetakan keramiknya itu harus dipanaskan terlebih dahulu. Gunanya itu untuk memberikan bentuk yang menyerupai seperti cetakan. Jadi kalau misalnya cetakannya nggak panas, takutnya nanti si bentuknya itu kurang menyerupai. Nah, yang ketiga ini adalah lapisan cetakan menggunakan kaloin atau alumina yang dicairkan agar pada saat meleleh, kaca tidak mudah menempel pada keramik atau mudah dilepas pada cetakan. Nah, yang keempat itu bakar kaca yang telah dimasukkan dalam cetakan ke dalam keramik bakar hingga suhu 600 sampai 9.000 derajat sampai 900 ya, maaf itu tipe. Terus tergantung ketebalan kacanya seperti apa. Jadi makin tebal kaca mungkin suhunya akan semakin panas. Nah, yang terakhir itu adalah siapkan tatanan untuk aksesorisnya. Jadi aksesoris dari pecahan kaca, kalian mau untuk di pecahan kaca ini untuk membuat apa gitu. Jadi aksesoris itu menyesuaikan ya. Nah, kenapa ini kurang bisa untuk diterapkan atau dicontohkan pada kerajinan kalian nanti? Karena ini menurut Ibu banyak banget alat-alat yang sulit ditemukan, bahkan mungkin nggak ada di rumah kalian. Jadi emang agak sulit kalau misalnya kalian ingin membuat kerajinan pecahan kaca kalau individu ya. Yang lanjut, bahan-bahan pembuatannya itu ada botol kaca yang masih utuh, ada pecahan kaca juga. Jadi tergantung kalian mau buat kerajinan yang apa, apakah dari botol kaca yang masih utuh atau dari pecahan kaca yang sudah pecah. Nah, ini adalah alat-alat pembuatannya seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Yang pertama itu adalah gambar tungku pembakaran tuh. Nah, jadi tungku pembakaran itu yang digunakan untuk membakar keramik-keramik, kaca-kaca yang sudah pecah, botol kacanya dimasukin ke situ dan dipanaskan hingga suhu 900 derajat tadi paling tinggi. Nah, untuk ketebalan itu nanti tergantung ya sama kaca apa yang kita buat. Jadi nanti kita masukin ke sini, lalu palunya untuk memecahkan, karungnya juga untuk memecahkan kacanya, dan ada mangkuk keramik. Nah, contoh dari pecahan kaca dan botol kaca ini adalah sebagai berikut nih. Bisa dijadiin lampu-lampu atau bisa menjadi ini kalau misalnya botolnya sudah pecah setengah nih mungkin ya seperti ini. Bisa dijadikan buat alat-alat hiasan makanan mungkin, buat di meja makan atau lampu-lampu. Ini bisa juga menjadi vas bunga ya, seperti yang digambar. Ada vas bunga yang diwarnain, ada juga vas bunga yang dililit-lilit pakai tali itu atau pakai benang wol. Jadi lebih kreatif ya. Jadi benda-benda yang tadinya sudah tidak terpakai bisa digunakan lagi, bisa menjadi hiasan gitu. Nah, sekarang adalah pembuatan kerajinan pecahan keramik. Nah, bahan-bahannya itu adalah pecahan keramik itu sendiri. Jadi pecahan keramik dan juga ada lem fox ya. Dan yang terakhir adalah ini pasir bukan, semen putih. Jadi yang digunakan adalah semen putih. Nah, alat pembuatannya itu ada palu, ada amplas, ada lap juga. Nah, ini adalah contoh kerajinan dari pecahan keramik. Bisa diperhatikan itu ada guci, ada mungkin vas yang ketiga. Jadi banyak banget ya. Sebenarnya banyak contohnya, cuma Ibu cuma cantumkan 3. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang mau mencari lagi atau kalian mau menunjukkan sama Ibu buat contoh-contoh kerajinan keramik lainnya, kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada yang selanjutnya adalah pembuatan kerajinan botol plastik. Ini adalah alat-alatnya, ada botol plastik, ada lem tembak, terus ada juga plastiknya, aneka plastik, ada ini nih semprotan pewarna apa pilok ya, semprotan pewarna,
Lalu alat-alat pelengkapnya juga diperlukan gunting, lem tembak, cutter, juga solder. Nih, ini adalah contoh kerajinan botol plastik. Contohnya itu sebenarnya kalau botol plastik banyak banget. Kalau kalian mencari, terus memperdalam, kerajinan botol plastik itu sebetulnya banyak sekali ya nak untuk bisa dijadikan sebuah kerajinan. Cuma ibu mengambil beberapa contoh yang mungkin kalian bisa lakukan di rumah, bisa menjadi ini tempat stationery, bisa dipakai juga buat ini pas bunga kan yang digantung-gantung, bahkan bisa juga menjadi sebuah celengan. Jadi memang banyak sekali botol plastik sebetulnya kalau misalnya kita menjadikan sebuah kerajinan, memang sekreatif-kreatifnya kita aja ya. Makin kreatif makin bagus. Lalu selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari Ibu atau pembelajaran dari Ibu. Kalian ada yang mau bertanya? Dari satu lingkaran kayak tadi. Lingkaran ada nggak? Ada. Halo semua, ada yang mau ditanya? Enggak, Bu. Ada, Bu. Coba kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, Ibu mau nanya ke beberapa dari kalian mungkin. Kalau ada yang tahu bisa tunjuk tangan. Tadi kan Ibu cuma menjelaskan beberapa mengenai contoh dari bahan yang limbah botol plastik ya. Sebetulnya kan banyak banget tuh kerajinan-kerajinan yang dibuat dari botol plastik. Ada nggak sih yang bisa menyebutkan satu atau dua contoh lain selain yang tadi sudah Ibu jelaskan dan Ibu tunjukkan? Bisa ada yang menjawab? Coba kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, Ibu mau nanya ke beberapa dari kalian mungkin. Kalau ada yang tahu bisa tunjuk tangan. Tadi kan Ibu cuma menjelaskan beberapa mengenai contoh dari bahan yang limbah botol plastik ya. Sebetulnya kan banyak banget tuh kerajinan-kerajinan yang dibuat dari botol plastik. Ada nggak sih yang bisa menyebutkan satu atau dua contoh lain selain yang tadi sudah Ibu jelaskan dan Ibu tunjukkan? Bisa ada yang menjawab? Pembelajaran hari ini cukup ya, karena nggak ada yang mau bertanya dan nggak ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu. Tapi jangan lupa tetap mengerjakan tugas yang sudah Ibu upload di Google Classroom ya. Oke, untuk Virus, boleh nah ditutup lagi untuk doanya. Gantian, Bu. Nggak apa-apa, tadi kamu yang mulai, jadi kamu harus yang mengakhiri juga. Baca doa lagi, Bu. Iya. Pengakhirannya tuh. Sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Virus karena sudah memulai dan mengakhiri kelas. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mengikuti kelas hari ini. Jangan lupa dikerjakan ya nak tugas-tugasnya. Ya, Bu.